Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas online PPKN kembali hadir menyapa siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air. Kali ini kita akan membahas mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pembahasan. Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayahan, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Beberapa di antaranya, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. Ideologi, komunisme di utara, liberalisme di selatan. Aspek ekonomi, sistem ekonomi sosialis di utara dan kapitalis di selatan. Dampak posisi silang Indonesia. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas bisa menjadi potensi sekaligus ancaman. Dikatakan potensi bila memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga dapat menjadikan negara Indonesia tidak terbebas dari ancaman yang akan membahayakan bangsa Indonesia. Berikut akan kita bahas ancaman apa saja dan strategi mengatasinya. Ancaman di bidang ideologi. Di bidang ideologi, kita mendapatkan berbagai ancaman, di antaranya paham komunisme, liberalisme, individualisme. Komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Liberalisme merupakan ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Ancaman di bidang ideologi yang ketiga yaitu individualisme, merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Ancaman politik dari luar negeri, di antaranya intimidasi yang merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau pancingan. Blokade politik merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik. Sedangkan ancaman politik dari dalam negeri meliputi atau diantaranya berupa pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia satu sama lain. Siswa sekalian, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Latar belakang,
Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi di bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut dijadikan oleh negara adidaya, misalnya Amerika dan sekutunya, untuk dijadikan standar bagi negara berkembang. Manakala negara berkembang tidak mengedepankan hal tersebut, maka dianggap sebagai musuh bersama. Contohnya, Indonesia pernah diembargo dengan tidak memberikan suku cadang F-16 karena pada saat itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Nah, strateginya untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik, yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, misalnya dengan pemilihan kepala daerah langsung. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ancaman di bidang ekonomi. Beberapa ancaman di bidang ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu membanjirnya produk luar negeri yang mendesak barang-barang lokal, terutama barang yang tidak kompetitif atau bersaing. Kemudahan pihak asing menanamkan modal membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai pihak asing. Persaingan bebas yang menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang, yang berakibat kesenjangan ekonomi. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi dilatar belakangi oleh sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara di dunia. Puncaknya, pada abad ke-20, globalisasi ekonomi semakin memperluas jangkauannya ke semua negara. Namun demikian, globalisasi ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara-negara maju. Untuk itu, Indonesia membangun sistem ekonomi kerakyatan sebagai usaha menangkal liberalisasi ekonomi yang didominasi oleh negara-negara maju. Nah, apa saja strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi? Yaitu dengan mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, tidak tergantung pada Badan Ekonomi Dunia seperti IMF. Yang kelima, memperkuat kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan. Siswa sekalian, kita teruskan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya, diantaranya premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu ini akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, budarnya nasionalisme dan patriotisme. Nah, kalau kita lihat
Isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan ini merupakan PR bagi kita semua warga bangsa untuk bisa menjadikan kita mandiri sehingga terbebas dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri. Di antaranya, munculnya budaya konsumtif dan luar negeri minded, munculnya hedonisme, yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup, munculnya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada artinya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Adapun strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Terhadap ancaman dari dalam negeri di bidang sosial budaya, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus bersinergi melaksanakan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Terhadap ancaman dari luar negeri di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan dan keselarasan yang fundamental, yaitu keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas ancaman dan strategi untuk menghadapi ancaman di bidang hankam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, baik militer maupun non-militer, semakin kompleks. Contoh ancaman di bidang ini yaitu invasi, agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan gangguan keamanan. Adapun strategi untuk menghadapi ancaman di bidang pertahanan keamanan mengacu kepada pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini dilaksanakan sebagai dasar atau upaya bagi kita untuk mempertahankan sistem hankam rata. Adapun ciri-ciri sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang pertama kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan keamanan negara
diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi usaha pertahanan. Dan ketiga, kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Nah, yang terakhir yang perlu kita camkan di dalam menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu bahwa TNI merupakan kekuatan utama sistem pertahanan, Polri merupakan kekuatan utama sistem keamanan, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jelas sudah bahwa seluruh komponen TNI, Polri, dan rakyat bahu-membahu agar sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dapat berjalan sukses. Demikian pembahasan kita tentang mewaspadai ancaman. Sampai jumpa pada kelas online berikutnya. Ini kan? Aduh, kita dulu bedakan dulu guys. Ini ada air matanya guys. Ibu ketawa sampai kayak orang ngakak banget kok. Iya, ibu dulu pernah dianggap orang Cina gara-gara